Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok A yang beranggotakan saya, Nurhayati Eka Saputri, kemudian ada Ening Sri Astuti, Hapsari Catur Mardika, Indah Negara Kusumawati, Satrio Wahyu Utomo, Vicky Komaria, Arif Dul Faus, kemudian ada Kurnia Intan Sari, ada Mbak Wahyuni Krisma Sari, dan ada Mas Danar. Di sini kami akan berdiskusi terkait topik 6, implementasi pembelajaran dalam UPD, yaitu terkait dengan buku teks. Nah, sebelumnya buku teks itu merupakan padanan kata dari buku pelajaran. Kemudian buku teks menurut Tarigan itu merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang diperlengkapi dengan sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran. Nah, di sini ada beberapa kasus yang akan kami diskusikan. Kasus yang pertama yaitu bisa di sana. Kasus pertama itu ada ilustrasi satu, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Nah, ilustrasi dua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Nah, menurut teman-teman, ini gimana nih? Ada yang ingin berpendapat? Aku Mbak Putri Oh cek. ya, silahkan Mbak Vicky. Kalau aku ya, menurutku ilustrasi yang sering aku lakukan tuh ilustrasi yang pertama. Karena pada kurikulum Merdeka, peserta didik itu diarahkan untuk mencari referensi dari berbagai macam sumber belajar gitu, sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di sini guru itu sebagai fasilitator, Mbak, dalam memberi penguatan kepada peserta didik. Seperti itu, Mbak Putri. Mungkin dari aku itu aja sih, barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Mbak Vicky. Kalau teman-teman setuju atau ada yang menambahkan nih, silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan Mbak Putri, Boleh Mbak Ning, silahkan. izin menambahkan bahwa pemanfaatan sumber belajar di kurikulum Merdeka tidak hanya memanfaatkan buku ajar saja, namun peserta didik diberi kebebasan untuk mengeksplorasi sumber belajar sesuai minat dan bakatnya, agar meningkatkan motivasi dan menjadikan pembelajaran yang lebih inovatif. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ning. Teman-teman semuanya setuju nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Mohon maaf Mbak Putri, aku Ya? izin mau menambahkan lagi boleh? Oh iya, boleh, boleh silahkan. Oh iya, itu kan yang sering aku gunakan ya, tapi kalau yang cocok untuk peserta didik gitu ya sama sih ilustrasi satu juga. Karena menyesuaikan dengan perkembangan abad 21 yang mana menuntun peserta didik untuk memiliki beberapa keterampilan yang harus dikuasai, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Nah, dalam menguasai keterampilan tersebut, maka peserta didik dibebaskan untuk mengeksplor kemampuannya untuk mencapai keterampilan yang diharapkan. Salah satunya dengan tidak menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Vicky. Berarti buku teks itu bukan salah satu sumber aja ya. Jadi ada banyak sumber, salah satunya itu ada buku teks gitu ya. Oke. Ya, seperti itu. Ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup? Izin menambahkan lagi, Mbak Putri. Oh iya, Mbak Ning, silahkan. Bahwa peserta didik pada perkembangan abad 21 ini diberi kebebasan untuk berpikir dan belajar dari sumber mana saja, agar mampu mencari pengetahuan dan memecahkan masalah yang dihadapi secara nyata sesuai dengan prinsip pembelajaran
abad 21 menurut Kemendikbud pada tahun 2016. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ning. Mungkin kasus pertama sudah bisa dipahami ya semuanya kalau memang buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar untuk siswa ataupun pegangan guru ya. Oke, lanjut ke kasus kedua. Mungkin bisa diganti slide. Oke, kasus kedua ini ada 2 ilustrasi juga. Nah, ilustrasi pertama ini merupakan hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Nah, ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah antara LKPD, namun masih terkait erat konten buku teks. Nah, dari kasus kedua ini ada yang ingin berpendapat yang sering dilakukan dan yang mana yang cocok nih buat peserta didik yang sekarang. Mungkin saya Mbak Putri. Ya, silakan Mbak Sari. Ya, perkenalkan nama saya Hapsari Caturmadika. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, saya izin menjawab di mana ilustrasi yang sering saya pakai dan setelah didiskusikan juga nanti bareng-bareng sama kelompok. Kalau saya sendiri sih lebih sering di ilustrasi kedua, di mana saya memilih ilustrasi dua ini karena pernyataan tersebut penilaian sudah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, nanti LKPD di dalam buku teks itu setelah saya lihat juga di mana di buku teks ilmu pengetahuan alam kelas 7 dari Kemendikbud itu sudah mencakup ketiga hal tersebut, baik kognitif, afektif, dan psikomotorik tadi. Nah, dalam buku teks yang kami analisis juga sudah terdapat penilaian asesmen ranah kognitif tadi, afektif, dan psikomotorik. Pada buku guru maupun siswa, penilaian pada ranah kognitif itu nanti isinya soal-soal terkait konten materi yang ada di dalam buku teks. Tapi soal-soalnya emang tipe HOTS-nya itu masih kurang gitu, Mbak. Nah, tapi meskipun soal-soal tipe HOTS-nya masih kurang, tapi sudah mencakup ketiga aspek tadi gitu. Oke, terima kasih Mbak Sari. Mungkin dari teman-teman sudah setuju atau ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Mbak Putri. Silakan Mas Sari. Untuk yang kedua ya ilustrasi yang cocok digunakan untuk peserta didik kekinian ya. Menurut saya juga itu di ilustrasi kedua, di mana ilustrasi tersebut itu penilaiannya mencakup aspek kognitif, afektif, sama psikomotorik juga. Nah, pada penilaian tersebut, siswa dapat mengekspresikan pengetahuan, sikap, keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik secara nyata sesuai prinsip pembelajaran abad 21 dan selaras dengan kurikulum di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin tambahan saya seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Ari. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah? Mungkin cukup ya. Jadi bisa disimpulkan kalau yang kasus 2 ini, ilustrasi yang cocok itu adalah ilustrasi kedua, yaitu penilaian terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan ya. Oke, lanjut ke kasus ketiga, silahkan bisa di slide. Kasus ketiga ini ada 2 ilustrasi. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Nah, ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Nah, untuk kasus ketiga ini, dari teman-teman setuju yang mana nih kalau buat peserta didik zaman sekarang? Iya, Mbak Putri, izin menjawab ya. Iya, Mbak Risma. Kalau menurut saya itu, saya lebih sering menggunakan yang ilustrasi kedua. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang ingin berpendapat, apakah pendapatnya sama atau berbeda dengan saya? Mungkin saya izin menambahkan ya. Kalau menurut saya, ilustrasi yang sesuai itu juga ilustrasi yang kedua, seperti apa yang disampaikan
disampaikan oleh Mbak Wahyuni. Karena pada kenyataannya, mayoritas guru di sekolah itu menggunakan buku teks sebagai pegangan dalam pembelajaran. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Mungkin saya bisa menambahkan dari Mbak Indah. Boleh? Nah, ternyata itu peserta didik itu biasanya memang diminta oleh guru untuk mengetahui apa yang ada dalam teks, karena di buku teks tersebut sudah menampilkan materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Seperti itu, Mbak Putri. Mungkin ada tambahan lagi ya dari saya ya, bahwa yang disampaikan Mbak Risma itu benar. Selain itu, dalam buku teks yang sudah digunakan guru, itu juga sudah terdapat pertanyaan pemantik, serta ada panduan untuk melaksanakan praktikum sehingga peserta didik itu bisa membaca, mendiskusikan, kemudian mempraktekkan percobaan tersebut. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Risma atau teman yang lain? Dipersilahkan. Kalau saya sudah ya yang kasus ini. Selanjutnya yang kasus selanjutnya, Mbak. Oh iya, terima kasih Mbak Pertanyaan Risma. kedua maksudnya, Mbak. Oh, pertanyaan kedua, ilustrasi yang cocok sesuai dengan peserta didik kekinian yang mana nih menurut teman-teman? Nah, kalau menurut saya sendiri ya, kalau ilustrasi yang cocok untuk peserta didik yang kekinian itu ilustrasi kedua. Nah, ini tuh sesuai hasil penelitian dari ANISA tahun 2017 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh penggunaan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi, peserta didik itu memang menggunakan buku teks untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. Seperti itu, Mbak Putri. Terima kasih Mbak Risma. Yang lain ada tambahan atau setuju? Mungkin saya bisa menambahkan ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Risma. Jadi, penggunaan buku teks itu bisa meningkatkan aktivitas peserta didik saat proses pembelajaran. Sehingga terlihat dalam pembelajaran itu pasti berpusat kepada peserta didik. Sehingga sesuai dengan pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang berpusat kepada peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik untuk memilih sendiri sumber belajar dan kegiatan pembelajaran yang diinginkan saat pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Sudah cukup? Mungkin teman-teman bisa menambahkan? Terima kasih Mbak Indah. Mungkin udah cukup ya, udah panjang dan lebar, luar biasa. Terima kasih Mbak Indah dan Mbak Risma. Mungkin lanjut ke kasus selanjutnya. Bisa di slide. Baik, nah kasus keempat, ini ada dua ilustrasi. Yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomoran. Dari teman-teman ada yang ingin menjawab di sini? Kalau ini saya punya pengalaman nih. Nah, pengalaman saya sewaktu dulu mengajar, itu ilustrasi yang sering saya lakukan itu di ilustrasi kedua. Karena buku teks sudah disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan itu biasanya disesuaikan dengan urutan konten yang ada pada buku teks. Jadi kayak dulu itu masih sesuai sama buku teks. Jadi kurang referensi seperti itu kalau saya dulu. Padahal mungkin itu kurang baik ya kalau dilaksanakan di sekarang. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Izin menambahkan Mbak Putri. Boleh, Mbak Intan, silakan. Ya, saya juga setuju sama apa yang udah disampaikan Mbak Putri. Kalau yang biasa dilakukan itu masih ilustrasi satu ya. Ilustrasi yang ya kan tadi Mbak Putri satu? Ilustrasi yang kedua yang Oh iya, maksud saya ilustrasi yang kedua. Nah, misalnya aja nih di contoh pengaplikasian materi gerak dan gaya, di awal pembelajaran itu guru selalu menyampaikan materi mengenai definisi gerak dan gaya. Nah, habis itu baru contoh pengaplikasiannya. Jadi disesuaikan sama urutan yang ada di buku teks. Nah, padahal kalau menurut saya juga yang cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian itu malah ilustrasi yang pertama, karena buku teks itu nggak digunakan berdasarkan urutan penomoran, tetapi berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Apalagi kan pada kurikulum Merdeka itu lebih memerdekakan dalam
pembelajaran ya, guru bisa memilih materi yang mau difokuskan, terus menyiapkan materi esensial yang berhubungan dengan kompetensi peserta didik. Nah, dalam perumusan tujuan pembelajaran juga guru merujuk pada capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan guru dapat memvariasi materi yang diberikan kepada peserta didik. Gitu, Mbak. Iya, setuju banget sama Mbak Intan. Karena memang kalau di kurikulum Merdeka itu penyajian materinya itu yang disampaikan tidak melulu harus dari buku teks, dari yang pengertian, kemudian ke contoh seperti itu. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan Sajati Ida tahun 2012, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan guru itu dapat dipilih dari berbagai urutan, misalnya urutan kronologis, kejadian, kemudian urutan geografis, berdasarkan lokasi bagian, alur berputar, untuk mengulang kembali topik sebelumnya dan mengaitkan materi baru, atau mungkin konsep sebab akibat, logika terstruktur berdasarkan informasi awal, dan mungkin bisa ke pemecahan masalah. Nah, itu setuju banget sama Mbak Intan. Oh ya, mau menambahkan sedikit Mbak. Saya juga setuju sama apa yang barusan Mbak Putri sampaikan. Kalau urutan yang tadi yang sudah disampaikan itu bertujuan untuk mengakomodasi materi pembelajaran dengan latihan dan juga contoh materi. Nah, latihan atau tugas itu juga dapat dilakukan oleh siswa terlebih dahulu sebelum penyajian materi atau penyajian materi diberikan terlebih dahulu. Nah, contohnya tadi di materi gerak dan gaya itu guru bisa memberikan materi mengenai contoh dan aplikasiannya, baru nanti membahas tentang pengertiannya gitu. Jadi materi ini boleh disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya, gitu Mbak. Terima kasih Mbak Intan. Mungkin cukup ya teman-teman, setuju atau enggak? Setuju ya? Setuju banget, Mbak. Terima kasih. Lanjut kasus selanjutnya Mbak. Nah, ini kasus terakhir, itu ada 2 ilustrasi. Yang pertama, buku teks. Ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Nah, ilustrasi kedua, ini buku teks sebagai sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Contohnya kayak media massa, media sosial itu jarang digunakan. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Nah, kalau kasus kelima ini ada yang ingin mencoba berpendapat, teman-teman? Ya, saya izin berpendapat Mbak Putri terkait kasus nomor 5 ini. Boleh, Mas Satria, silakan. Oh ya, saya berusaha menjawab pertanyaan yang pertama mengenai ilustrasi yang sering saya lakukan. Berdasarkan pengalaman saya untuk ilustrasi yang sering kami lakukan, yakni mengacu pada ilustrasi yang pertama. Hal ini karena buku teks itu sudah selayaknya menjadi bahan sumber belajar primer, akan tetapi terkadang konten atau materi yang terdapat dalam buku teks itu masih perlu untuk diperbaiki karena terkadang belum lengkap. Selain itu, eh, buku teks yang digunakan itu nanti juga dapat dibuat rangkuman. Nah, rangkuman itu nanti dapat disampaikan atau dibagikan kepada peserta didik agar eh, peserta didik nanti memiliki istilahnya pemahaman awal terkait materi yang akan dipelajari di sekolah. Nah, dengan demikian, ketika materi tadi diberikan kepada peserta didik, harapannya peserta didik itu bisa lebih aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Mbak Putri. Terima kasih, Mas Satria. Luar biasa banget. Ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Menambahkan sedikit, Mbak Putri. Silakan, Mas Dana. Yang sudah disampaikan Mbak Putri tadi mengenai ilustrasi 1 dan ilustrasi 2, saya ingin mencoba menanggapi mengenai pertanyaan yang kedua. Kira-kira ilustrasi mana yang cocok untuk peserta didik kekinian? Jadi menurut saya, untuk ilustrasi yang menjadi acuan atau yang cocok kepada peserta didik kekinian yaitu pada ilustrasi yang pertama. Ya, karena hal ini buku teks pelajaran yang berkualitas itu sangat dibutuhkan oleh peserta didik untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Nah, kebutuhan informasi ini dalam rangka memenuhi kompetensi diri di era modern seperti sekarang. Dan buku teks juga tentunya harus mampu menjadikan peserta didik mencapai pola belajar yang mandiri, kemudian menguasai materi pelajaran, serta mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam buku teks sebagai latihan bagi peserta didik itu sendiri. Itu aja Mbak Putri, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Danar. Oke, teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi dari kasus 1 sampai 5 atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Oke, sudah cukup ya. Baik, kalau begitu tadi sudah diskusi panjang lebar. Di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari berbagai diskusi tadi. Yang pertama, buku teks itu digunakan sebagai salah satu sumber, bukan pokok belajar, bukan satu-satunya sumber, tapi salah satu sumber belajar. Nah, peserta didik dapat mencari referensi dari berbagai sumber belajar sesuai dengan minat dan bakatnya yang disesuaikan dengan perkembangan abad 21 ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar. Asesmen juga tidak hanya dari buku teks, namun asesmen itu atau penilaian juga bisa digunakan menggunakan LKPD. Nah, asesmen itu juga tidak bergantung pada buku teks saja, karena kita harus menilai 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotor, dan juga afektif, seperti itu. Yang ketiga, penyajian materi tidak harus runtut sesuai dengan urutan buku teks, namun bisa dibolak-balik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terpenting, penyajian materi itu mengakomodasi kemampuan dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, kesimpulan selanjutnya adalah buku teks itu merupakan sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Jadi dia hanya merupakan salah satu sumber belajar, bisa mencari dari mungkin media massa, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, buku pegangan ini termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting sebagai landasan pemecahan masalah dan dukungan argumen penting. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu. Kalau ada tambahan kesimpulan, boleh disampaikan, teman-teman. Cukup, Mbak Cukup Putri. ya, mungkin ya. Ya, mungkin itu tadi diskusi dari kelompok A terkait tentang implementasi pembelajaran UPD dari buku teks. Apabila nanti teman-teman yang lain ingin bertanya ataupun menambahkan, memberi masukan, bisa hubungi kelompok kami. Mungkin itu saja diskusi dari kami. Banyak salah kata, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.